Profil Indra Jafar Kapolres Cirebon 2016 saat kasus Vina terjadi. Profil Brigjen Pol Indra Jafar yang pernah menjadi Kapolres Cirebon saat kasus Vina terjadi pada 2016 dan pernyataannya kala itu. Brigadir Jenderal Polisi Brigjen Pol Indra Jafar merupakan Kapolres Cirebon Kota saat pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Pangkat Indra Jafar saat itu masih AKBP. Simak profil Indra Jafar dan pernyataannya terkait kasus Vina Cirebon kala itu. Brigjen Pol Indra Jafar saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Program dan Anggaran Kabar Biro Pengkajian dan Strategi Rojenstra, Staf Kapolri Bidang Operasi SOPS Polri yang secara struktural langsung berada di bawah Kapolri. Nama Indra Jafar menjadi keperhatian publik lantaran kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 teramai lagi pada pertengahan 2024 ini. Hal ini bermula setelah kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut diangkat ke film layar lebar dengan judul Vina setelah 7 hari serta dirilis sejak 8 Mei 2024 lalu. Sebagai Kapolres Cirebon Kota kala itu, AKBP Indra Jafar sempat menangani kasus Vina dan pernah memberikan pernyataan atas peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus 2016 tersebut. Namun, tugas belum tuntas. Posisinya sebagai Kapolres Cirebon Kota digantikan oleh AKBP Adi Vivit Agustiadi Baktiar, putra mantan Kapolri Dai Baktiar. AKBP Indra Jafar menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota hanya selama 6 bulan. Serah terima jabatan dilakukan pada 7 Desember 2016 di Polda Jabar. Indra Jafar selanjutnya akan bertugas di Jakarta sebagai Wadir Lantas Polda Metro Jaya. Indra Jafar lahir pada 16 April 1974 di Kota Malang, Jawa Timur. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1995. Indra Jafar kemudian menempuhkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK dan lulus tahun 2026. 6 tahun berselang, Indra Jafar menjalani pendidikan di Sekolah Staf Kepemimpinan dan Pemimpinan Penengah Sespimen yang dituntaskan pada 2012. Sepanjang karirnya di Polri, Indra Jafar pernah mendapatkan sederet tanda kehormatan, diantaranya adalah Satya Lancana Pengabdian 8 tahun, Satya Lancana mengabdikan 16 tahun, dan Satya Lancana Dwijaya Sista. Karir kepolisian Indra Jafar dimulai dari Kalimantan Selatan sebagai Pamapolres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada 1996. Lalu Siaga Ops Polda Kalsel Polri 1997 dan Power PJR Dit Lantas Pola Kalsel Polri 1998. Sejak 2001 hingga 2016, karir kepolisian Indra Jafar lebih banyak dihabiskan di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebelum ditugaskan ke Polda Sulawesi Tenggara, meskipun hanya setahun. Indra Jafar pindah tugas lagi pada 2013 kembali ke Jawa, tempatnya di lingkungan Polda Jawa Barat dari Pamen Polda Jabar 2013, Kasat PJR Dit Lantas Polda Jabar 2014, Kasubdit Regiden Dinlantas Polda Jabar 2014 hingga Kapolres Cirebon Kota Polda Jabar 2016. Setelah itu, Indra Jafar sempat balik ke Jakarta sebagai Wadir Lantas Polda Metro Jaya sebelum kemudian menjadi Kabid Propam Polda Jawa Timur pada 2017. Sejak 2018 hingga 2024 ini, Indra Jafar kembali bertugas di ibu kota. Berikut ini jenjang karir Indra Jafar di Polri dari 1996-2024, Kabak Program Rojenstra SOPS Polri 2024, Kasubdit Jamenos Predit Kapsel Korlantas Polri 2019, Kapolres Metro Jaksel Polda Metro Jaya 2018, KB Propam Polda Jatim 2017, Wadir Lantas Polda Metro Jaya 2016, Kapolres Cirebon Kota Polda Jabar 2016, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar 2014, Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar 2014, Pamen Polda Jabar 2013, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng 2012, Pamen Polda Sulteng 2012, Analis Kebijakan Pemuda Ditlantas Polda Metro Jaya Ditlantas Polda Metro Jaya 2012, Pamen Polda Metro Jaya Ekses Pimen 2012, Polri 2012, Koors Prispin Polda Metro Jaya 2011, Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya 2009,
Wakasat PJR Dinlantas Polda Metro Jaya, Sat PJR Dinlantas Polda Metro Jaya, Sat PJR Dinlantas Polda Metro Jaya 2008, Kasis TNK Subdit Regijen di Lantas Polda Metro Jaya 2009, Kasat Lantas Polres Metro Jatim Polda Metro Jaya 2006, Pamam Polda Metro Jaya 2006, Pamaptik dalam rangka Dik Polri 2005, Kasat Lantas Polresta Depok Polda Metro Jaya 2003, Paurgun Kuat Sebab Rendik Lantas Polda Metro Jaya Polri 2002, Guru Mudali Pusdik Lantas Letmidrat Polri 2001, Paul PJR Ditlantas Pola Kalsel Polri 1998, Pasiaga Ops Polda Kalsel Polri 1997, Pamapores Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel 1996. Kapolres Cirebon 2016 melihat kejanggalan kasus Vina. Indra Jafar adalah Kapolres Cirebon Kota pada saat terjadinya kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Kala itu ia turut menangani kasus yang kini menjadi viral kembali lantaran tak kunjung tuntas setelah 8 tahun berlalu. Sebagai Kapolres Cirebon pada masa itu, AKBP Indra Jafar menyampaikan kronologi khusus kasus Vina tersebut. Awalnya, kejadian tersebut dilaporkan sebagai kasus kecelakaan tunggal dan Indra Jafar melihat ada kejanggalan. AKBP Indra Jafar saat itu menjelaskan kasus tersebut berawal ketika adanya laporan kecelakaan lalu lintas pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2016. Dua korban adalah Vina dan Rizky atau Eki. Tempat kejadian perkara TKP berlokasi di jembatan layang desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Adanya kejanggalan dalam kecelakaan itu, kenapa teman-teman korbannya mendahului datang ke TKP dan melaporkan ke pihak kepolisian, ujar AKBP Indra Jafar kala itu. Dikutip dari Antara 2 September 2016. Pada 31 Agustus 2016, Satuan Narkoba Polresta Cirebon menangkap 8 orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Mereka diduga melakukan pembunuhan berencana, aksi pengeroyokan, serta memperkosa membuat 2 orang meninggal dunia. Kronologi kasus Vina Cirebon menurut AKBP Indra Jafar. Lebih lanjut, AKBP Indra Jafar kala itu menjelaskan kronologisnya saat kedua korban dan beberapa rekannya mengendarai sepeda motor melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung. Kemudian sekelompok orang melakukan pelemparan batu lalu korban dan teman-temannya melarikan diri. Namun dikejar oleh para pelaku dan berhasil memepet korban dengan memukul bambu hingga jatuh di jembatan layang. Sementara rekan-rekannya berhasil melarikan diri, tambah AKBP Indra Jafar saat itu. Setelah itu, pelaku melakukan pengeroyokan penganiayaan terhadap korban di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung. Di lain sisi, korban perempuan bernama Vina diperkosa secara bergilir. Berdasarkan keterangan AKBP Indra Jafar saat penjabat Kapolres Cirebon pada 2016, terjadi 3 pelaku yang belum ditangkap dan berstatus buron alias masuk daftar pencarian orang DPO. Para pelaku yang sudah kami tangkap yaitu J13, J23, S19, ES23, HS23, ER27, S20, A23 yang melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan pemerkosaan, sedangkan A15 melakukan pemukulan dan masih ada 3 pelaku yang DPO, ungkap Indra Jafar kala itu.